Di video kali ini gue bakal ceritain tentang kondisi dunia yang saat ini digempur sama pasukannya Ivaraj. Ya, Ivarat dan pasukannya sampai ke bumi dan mereka udah mulai menyerang. Selain itu ada juga Jahil yang ikut berperang. Tujuan Jahil adalah membunuh Ruminas, tapi sayangnya Jahil dihentikan sama seseorang yang ternyata masih hidup. Ya, Jahil dihentikan sama Yuki dan akhirnya Jahil pun terlibat pertarungan sengit melawan Yuki. Nah, gimana kisah selanjutnya? Yuk intro dulu. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue tuh bakal bahas Tensei Chitara Slime Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gue tuh bakal ceritain tentang light novel Tensura volume 22. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 22. Video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini juga isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah dimulai dari Leon yang saat ini mulai membantu Zalario. Leon di sini tuh mau bantu Zalario karena disuruh sama Clu. Leon ini nggak bisa menolak permintaan dari Clu. Helmesia sama Sylvia juga saat ini mau membantu Zalario dalam menghadapi Veldway. Saat ini Zalario bertarung melawan Veldway. Zalario di sini terus-terusan menyerang Veldway dengan menggunakan pedangnya. Tapi Veldway bisa dengan mudah menangkis setiap serangan Zalario. Zalario sekarang tuh ngerasain firasat yang gak enak. Bagi Zalario harusnya kemampuan berpedang Veldway ini gak terlalu hebat. Tapi Veldway yang sekarang mampu menangkis serangan pedang Zalario. Di sini Zalario tentunya nanyain tentang alasan kenapa Veldway sekarang tuh jadi jago dalam bertarung jarak dekat. Veldway di sini tuh cuma ngasih tahu kalau dia nggak jago jarak dekat. Jadi alasan Veldway bisa menangkis serangan pedang dari Zalario itu semua cuma karena Veldway itu mampu membaca semua gerakan yang dilakuin sama Zalario. Tentunya di sini Zalario nggak percaya. Di sini Veldway hanya tersenyum dan dia tuh mulai menari-nari dengan menggunakan pedangnya. Zalario di sini menyadari kalau kemampuan berpedang yang ditunjukin sama Veldway sekarang adalah kemampuan berpedang yang biasa dilakuin sama Leon. Veldway di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa mengendalikan seluruh orang yang memiliki skill ultimate seri malaikat. Nah, saat dia mengendalikan orang-orang, Veldway itu mendapatkan pengalaman, pikiran maupun emosi dari orang-orang yang dikendalikan. Makanya Veldway sekarang jago berpedang. Ya, itu semua bisa dibilang berkat skill Mikael. Zalario di sini masih nggak mau percaya. Zalario di sini terus menyerang, tapi di sini Veldway terus-menerus menangkisnya. Veldway sekarang tuh meniru gerakan pedang dari Zalario. Zalario di sini terlihat sangat kesal. Alasannya karena Veldway itu bisa dengan mudah meniru semua gerakan Zalario, padahal Zalario sendiri belajar gerakan pedang itu sangat sulit. Zalario juga di sini tuh menyadari kalau dia tuh nggak bakal bisa menang dari Veldway. Bahkan sampai sekarang Zalario saat ini yakin kalau Veldway ini masih belum serius. Saat ini datanglah Leon, Sylvia dan juga Helmesia. Mereka tuh mau membantu Zalario. Di sisi lain saat ini tuh ada rapat besar antara pasukan dunia. Velgrin saat ini ngasih tahu peserta rapat kalau Gi saat ini tuh lagi bertarung melawan Velzar. Nah, di sini dibahas juga soal mengatasi pasukan Ivaraj yang gak lama lagi bakal menyerang ke bumi. Di sini mereka pun akhirnya merencanakan strategi, salah satunya adalah membuat penghalang suci. Singkatnya setelah strategi dibentuk, mereka semua pun akhirnya mulai bergerak.
Di saat pasukan dunia udah bersiap berperang, tiba-tiba saat ini muncullah seorang anak kecil yang tertawa dan seperti ingin bermain. Hinata di sini tuh ngerasain firasat yang buruk. Ya, di sini skill Ultimate Fortuna milik Hinata langsung aktif dan Hinata melihat masa depan di mana pasukan tuh bakal dibantai menjadi debu. Hinata saat ini langsung menyuruh pasukan untuk segera mundur dan menjauh, harapannya demi mengurangi jumlah korban. Ya, sayangnya itu terlambat. Ifarat dengan wajah bahagia, dia tuh langsung ngeluarin kilatan cahaya yang dahsyat. Di sini cloningan dari Felgreen, dia tuh mencoba untuk membuat penghalang demi melindungi orang-orang. Ya, tapi itu nggak guna dan pada akhirnya banyak orang yang terbunuh dalam sekejap. Ruminas di sini tuh langsung bertindak dan dia tuh mengangkat tangannya ke udara. Ruminas di sini ngeluarin sihir yang disebut dengan Sanctuary Restoration. Nah, dalam sekejap juga orang-orang yang telah mati saat ini tuh bangkit kembali berkat sihir dari Ruminas. Oh ya, diketahui juga salah satu yang mati seketika adalah Nicholas. Nah, tapi Nicholas tuh hidup lagi berkat sihir Ruminas. Nah, ketika baru bangkit, di sini Nicholas tuh mau langsung melaksanakan tugasnya lagi untuk membuat penghalang suci. Nicholas ini seperti nggak ada rasa trauma akan kematian yang begitu cepat. Nicholas langsung bekerja kembali untuk menjalankan tugasnya. Saat ini diketahui ternyata Felgreen tuh terluka cukup parah akibat dari serangan kilatan cahaya yang udah dikeluarin sama Ifarat. Ya, tapi berkat Felgreen juga kerusakan yang dialami di area sekitar bisa dibilang menjadi nggak terlalu parah. Saat ini terlihat kalau beberapa pasukan putus asa. Ya, gimana pun juga seorang bocah bisa ngeluarin kekuatan maha dahsyat. Tentunya hal itu membuat beberapa pasukan menjadi putus asa dan ngerasa nggak ada harapan untuk menang. Saat ini Ruminas dengan lantang ngasih tahu kalau umat manusia nggak boleh menyerah. Ruminas di sini tegasin walaupun manusia mati, dia tuh bakal bisa membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi Ruminas mau kalau orang-orang tuh nggak nyerah dan terus bertarung melawan musuh. Hinata juga di sini mempertegas kalau dia tuh lebih baik mati dengan bangga sebagai pejuang daripada mati sia-sia. Kalgurio juga di sini tuh meyakinkan pasukan Kekaisaran Timur untuk gak nyerah. Ya, pada intinya para pemimpin dari setiap pasukan, mereka tuh sekarang ngasih semangat supaya pasukan gak menyerah. Di sisi lain, di ruang kontrol labirin saat ini tuh ada rapat yang dipimpin Benimaru. Benimaru di sini tuh mulai ngasih beberapa perintah kepada orang-orang. Jadi Benimaru dan beberapa orang tuh bakal bergerak ke medan perang. Dan tentunya juga ada beberapa orang yang tetap tinggal di labirin dan menjaga labirin. Salah satunya adalah Apito. Tapi khusus Apito tuh diizinin boleh keluar dari labirin kalau misalkan Zegion tuh udah terbangun dari evolusi. Jadi Apito tuh harus nungguin Zegion dulu, setelah itu baru boleh bergerak. Di sisi lain saat ini terlihat kalau Ifarat sudah mulai berhenti menyerang. Dia sekarang lagi duduk santai di punggung salah satu dari bawahannya. Ifarat terlihat tersenyum dan gak lama tiba-tiba para monster cryptid saat ini mereka tuh berubah bentuk menjadi manusia. Mereka juga saat ini menciptakan senjata-senjata seperti manusia. Bisa dibilang cryptid sekarang tuh bertarung seperti manusia. Jadi bukan seperti monster. Hinata yang melihat itu semua, dia tuh tentunya sangat terkejut ketika mengetahui monster-monster cryptid itu mampu mempelajari cara bertarung manusia dengan singkat. Di sisi bagian timur, saat ini tuh terlihat kalau pasukan Kakeashi saat ini mulai melakukan serangan di bagian timur. Kakeashi di sini tuh melolong dan menciptakan gelombang kejut sehingga saat ini orang-orang berterbangan. Saat ini Grigori itu membunuh salah satu dari bawahan Kakeashi. Grigori membunuhnya dengan menggunakan tangan kosong. Sedangkan untuk Xion dia tuh memenggal beberapa dari mereka menggunakan pedangnya.
Gak lama Kakeyashi melolong lagi. Lolongan kali ini bisa dibilang beda dengan lolongan awal yang memang digunakan untuk mengancam. Nah, lolongan kali ini bisa dibilang seperti ngasih perintah kepada pasukannya. Sekarang terlihat kalau pergerakan dari pasukan Kakeyashi tiba-tiba berubah. Glenda di sini tuh ngerasain firasat buruk dan dia tuh mulai menembaki pasukan Kakeyashi. Glenda saat ini melihat ke arah Kakeyashi dan dia tuh ngerasain firasat yang buruk. Glenda pun akhirnya di sini tuh ngasih tahu orang-orang untuk segera tahan napas dan mengambil posisi bertahan. Gak lama tiba-tiba dari tubuh Kakeyashi keluar kabut racun yang sangat mematikan. Ya untungnya Glenda ini udah ngasih peringatan sehingga bisa meminimalisir jumlah korban. Terlihat juga kalau orang-orang yang menghirup racun dia tuh bakal batuk darah dan akhirnya kesulitan bernafas. Shion di sini tuh terlihat menebas dengan menggunakan pedangnya. Dia menebas kabut-kabut itu dan saat ini dia tuh maju dengan santai menggunakan pedangnya. Di sisi selatan, lebih tepatnya di tempatnya Ultima, saat ini mereka tuh melihat ada monster yang berenang di udara. Ya, itu adalah Swim. Jadi Swim tuh saat ini bergerak dengan cepat di udara seperti berenang. Kecepatannya tuh bisa dibilang sangat hebat sehingga orang-orang saat ini tuh menjadi kagum ketika melihat kecepatan yang dimiliki sama Swim. Swim juga terlihat perlahan mulai merusak penghalang suci dengan kecepatan gilanya. Saat ini di sisi utara, lebih tepatnya di tempat Adalman, saat ini pasukan dunia tuh harus menghadapi ribuan burung yang dipimpin Habataki. Situasi di utara bisa dibilang lebih buruk karena banyak orang yang dibantai. Habataki ini bisa dibilang membunuh orang-orang dengan cara berpindah-pindah dimensi. Di sisi lain, Rumina saat ini tuh mengamati medan perang dan dia tuh mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakuin untuk mensupport orang-orang. Ya, Ruminas ini adalah support yang bakal menyembuhkan orang-orang. Makanya prioritas Ruminas itu adalah wilayah yang saat ini banyak korban. Di saat Ruminas lagi mikir, tiba-tiba datanglah masalah baru. Saat ini muncullah pasukan Jahil. Jahil sekarang tuh muncul di hadapan Ruminas. Di sini terlihat ada perdebatan. Hubungan Ruminas dan Jahil ini bisa dibilang seperti minyak dan air. Ruminas saat ini pun akhirnya langsung putar otak dan dia tuh sekarang berpikir tentang gimana caranya untuk menyingkirkan Jahil. Jahil sekarang tuh ngeluarin bola api besar dan bola api itu mengarah kepada Ruminas. Tentunya di sini Ruminas tuh nggak kenapa-napa karena dia tuh bisa memulihkan dirinya. Ruminas di sini terlihat kesal. Gak lama saat ini datang Tyr dan Cagali. Cagali sama Tyr ini bisa dibilang memang mengincar Jahil. Makanya mereka tuh sekarang mau membantu Ruminas. Saat ini tiba-tiba ada sinar terang yang mengarah kepada Cagali. Tyr di sini langsung di depan Cagali. Sayangnya sinar itu langsung membelah Tyr menjadi dua. Dan sinar itu juga membunuh Cagali yang ada di belakang Tyr. Ruminas di sini kesal dan dia pun akhirnya langsung bangkitin Cagali sama Tyr. Nah, di sini ketika Ruminas lagi fokus untuk membangkitkan keduanya, tiba-tiba saat ini tuh Jahil langsung meninju Ruminas. Tinju api Jahil saat ini tuh menghujani tubuh Ruminas. Ya, tapi serangan itu masih belum cukup untuk membunuh Ruminas. Meskipun terluka cukup parah, tapi Ruminas ini bisa menyembuhkan diri dengan cepat dan dia tuh langsung bisa berdiri lagi. Jahil saat ini tuh tersenyum dan dia tuh menyadari sesuatu. Jahil sekarang tuh menjadi yakin kalau Ruminas yang sekarang ini masih belum bisa pakai kekuatan yang dulu pernah membunuh Twilight sang leluhur suci. Saat ini Tyr sama Cagali kesal karena mereka tuh dibunuh dengan mudah. Ya untungnya ada Ruminas yang bisa membangkitkan mereka. Tyr di sini ngerasa sebaiknya mereka berdua harus pergi dan mereka tuh nggak perlu lagi bertarung melawan Jahil. Cagali di sini menolaknya.
Kagali dengan tegas ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau menjadi pecundang. Selain itu, Kagali juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau pengorbanan Laples maupun Yuki menjadi sia-sia. Makanya dia tuh nggak mau lari dan tetap melawan Jahil. Kagali saat ini tuh memegang tongkatnya, sedangkan Tyr saat ini tuh memegang sabitnya. Keduanya saat ini tuh bergerak secara bersamaan langsung menyerang Jahil. Jahil di sini tentunya nembakin bola api besar ke arah Kagali dan Tyr yang saat ini mau menyerang. Kagali sama Tyr saat ini nggak mundur. Sebelum terkena api itu, mereka berdua tuh langsung melancarkan serangan ke arah Jahil. Jahil saat ini kesal karena pertarungannya melawan Ruminas terus diganggu. Nah, saat ini api mau menghantam Tyr dan Kagali. Tapi sayangnya sebelum api itu menghantam mereka, tiba-tiba ada angin hitam yang menerbangkan Kagali dan Tyr ke samping. Jadi saat ini keduanya tuh bisa selamat dari api itu. Yang menyelamatkan Kagali adalah seseorang yang menggunakan sebuah topeng. Ya, tapi Kagali mengenal orang itu. Orang itu adalah Eva. Jahil saat ini tuh ngeluarin banyak bola api, tapi Eva di sini tuh bisa menghindarinya dengan anggun. Ya, tapi tetap aja walaupun menghindari bola-bola api itu, Eva tuh tetap terkena dampak serangan. Jadi sekarang tuh terlihat kalau baju dan juga topengnya mulai terbakar. Kagali saat ini menyuruh Eva untuk pergi, tapi di sini dengan tekad yang sangat kuat, Eva menolak untuk pergi. Eva saat ini tuh bertekad untuk melindungi Kagali, makanya dia nggak mau pergi. Oh ya, jadi Eva ini adalah tetua dari Dark Elf, dan dia tuh hidup untuk melayani Kagali. Eva juga pernah mendapatkan tugas untuk mengawasi Rimuru dan bekerja sama dengan Rimuru. Tapi ya pada dasarnya Eva ini hidupnya hanya untuk melayani Kagali, dan dia tuh sangat setia kepada Kagali. Karena hal itulah sekarang Eva mau mencoba untuk mengulur waktu supaya Kagali bisa selamat. Saat ini terlihat kalau Jahil tuh menjadi semakin marah. Jahil di sini marah karena dari tadi terus-terusan muncul orang-orang yang mengganggunya. Jahil di sini tersenyum, dan di sini Jahil bilang kalau dia tuh bakal membuat area yang sekarang tuh menjadi neraka yang dipenuhi sama api. Kagali sama Tyr saat ini tuh ada di depan Eva dengan tujuan kalau mereka mau melindungi Eva. Mengetahui hal itu, Jahil di sini tuh ngerasa kalau mereka semua adalah orang-orang bodoh karena mencoba untuk melindungi seseorang. Jahil saat ini tuh akhirnya ngeluarin bola api yang sangat besar. Bola api itu siap untuk membakar orang-orang menjadi abu. Jahil sengaja mau membuat orang-orang menjadi abu dengan tujuan supaya Ruminas tuh nggak bisa langsung untuk bangkitin orang-orang yang udah mati. Kagali, Tyr sama Eva, mereka tuh terlihat putus asa karena bola api besar saat ini bakal menghantam mereka. Saat ini area terbakar dan hanya menyisakan asap. Gak lama Jahil di sini tuh ngerasain firasat gak enak. Dan setelah asap menghilang, terlihat kalau Kagali, Tyr sama Eva ternyata mereka tuh masih hidup walaupun terkena bola api raksasa. Yuki di sini tuh minta maaf karena udah datang terlambat. Ya ternyata Kagali, Tyr sama Eva mereka tuh diselamatkan sama Yuki dan Laples. Yuki dan Laples saat ini tuh muncul di depan Kagali dan yang lainnya. Kagali dan yang lainnya saat ini tentunya sangat terkejut karena bos mereka tuh bisa dibilang masih hidup. Jahil juga saat ini tuh sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata Yuki sama Laples masih hidup. Ya bagi Jahil harusnya keduanya tuh udah terbunuh di pertarungan sebelumnya. Oke, sekarang ada sedikit flashback sebelum Yuki muncul di medan perang. Jadi saat ini Mai kebingungan karena ternyata dia tuh masih hidup walaupun terperangkap di ruang dan waktu. Ya walaupun masih hidup, Mai di sini tuh ngerasa kalau dia tuh bakal mati dan hanya tinggal menunggu waktu.
Gimana pun juga Mai saat ini tuh nggak bisa keluar dari ruang dan waktu. Makanya bagi Mai hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Saat ini tiba-tiba Mai mendengar suara dari Yuki. Mai di sini tentunya sangat terkejut karena harusnya Yuki udah mati. Mai di sini tuh menganggap kalau suara Yuki ini hanyalah sebuah halusinasi. Nah, tapi setelah mendengar omongan Yuki dan Laples lebih jelas, Mai di sini ngerasa kalau mereka tuh bukanlah halusinasi. Diketahui ternyata alasan Yuki dan Laples bisa ada di ruang dan waktu, itu semua karena ketika Mai menggunakan kekuatannya, dia tuh mengingat Yuki dan Laples. Makanya Yuki sama Laples saat ini tuh bisa ada di ruang waktu. Jadi tepat ketika Jahil mau membunuh Yuki dan Laples, Yuki dan Laples tuh pindah ke ruang waktu. Makanya keduanya sampai saat ini masih belum mati. Yuki sama Mai saat ini diskusi. Mereka tentunya diskusiin tentang gimana cara supaya bisa keluar dari ruang dan waktu. Yuki saat ini tuh mikirin tentang solusi supaya dia tuh bisa keluar dari ruang dan waktu. Nah, ketika lagi berpikir, tiba-tiba Yuki tuh mendengar suara perempuan yang merupakan musuh bebuyutannya. Suara itu memperkenalkan diri dengan nama Maria. Yuki di sini terlihat kesal karena dia tuh mendengar suara Maria Bell lagi. Suara itu di sini mempertegas kalau dia adalah Maria. Oke, jadi alasan kenapa bisa ada Maria Bell itu semua karena ulah Masayuki. Jadi ketika Masayuki menggunakan skill Ultimate Heroes King yang bertujuan untuk memanggil sekutu-sekutu di masa lalu. Nah, ketika memanggil sekutu-sekutu di masa lalu, ternyata Maria Bell juga terpanggil bersama Grand Bell. Nah, kesadaran Maria Bell ini ternyata bergabung dengan skill ultimate dari Yuki. Jadi sekarang Maria Bell tuh berubah menjadi manas dengan nama Maria. Oh ya, jadi buat yang belum tahu, Maria Bell tuh dulunya adalah pemilik skill unik yaitu Grid. Nah, Yuki mengambil skill itu dan akhirnya berevolusi menjadi skill ultimate King of Grid. Nah, karena skill unik Grid tadinya milik Maria Bell, karena hal itulah skill Yuki saat ini tuh sangat cocok dengan Maria Bell dan akhirnya kesadaran Maria Bell ini berhasil masuk ke dalam skill Yuki dan akhirnya berubah menjadi manas. Yuki saat ini masih terlihat sangat kesal karena Maria Bell ada di dalam dirinya. Nah, suara manas Maria Bell tuh di sini tuh terus-terusan membantah kalau dia tuh adalah Maria. Jadi bukan Maria Bell. Ya, walaupun Maria ini bukanlah Maria Bell, tapi tetap aja kepribadiannya tuh bisa dibilang mirip Maria Bell. Dan karena hal itulah saat ini Yuki menjadi kesal. Maria di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal membantu Yuki karena Yuki adalah orang yang terlihat menyedihkan. Mendengar itu, tentunya Yuki tuh kesal karena dia tuh dihina sama skill miliknya sendiri. Maria di sini tuh ngasih beberapa solusi kepada Yuki. Yuki di sini tuh masih ragu untuk mempercayai setiap perkataan Maria. Maria di sini ngasih tahu kalau Yuki sangat bodoh. Di sini walaupun Yuki masih terlihat sangat kesal, tapi pada akhirnya dia tuh percaya sama Maria. Nah, berkat bantuan dari Maria, akhirnya Yuki, Mai sama Laples saat ini ketiganya tuh berhasil keluar dari ruang dan waktu. Mai sama Laples saat ini diketahui juga kalau mereka tuh langsung disembuhkan sama Ruminas. Jahil saat ini tuh menjadi semakin kesal. Jahil di sini tuh dengan sombong ngasih tahu kalau Yuki tuh nggak lebih dari seekor ikan kecil. Jadi bukan apa-apa bagi Jahil. Jahil saat ini tuh ngelemparin bola energi yang besar ke arah Yuki. Tapi bola energi itu saat ini tuh bisa ditangkis dengan mudah sama tangan kiri dari Yuki. Lebih tepatnya bola itu langsung diserap sama Yuki. Jahil saat ini tentunya sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Laples juga di sini terkejut karena tiba-tiba Yuki tuh bisa menangkis serangan Jahil dengan mudah. Yuki di sini tersenyum.
Walaupun tersenyum, dalam hati Yuki, dia tuh sangat lega karena ternyata dia bisa menangkis serangan itu. Maria di sini tegasin kalau Yuki tuh nggak perlu khawatir karena dia tuh bakal terus membantu Yuki. Jahil di sini tuh menjadi semakin kesal ketika mengetahui kalau Yuki tuh menyerap energi miliknya. Yuki saat ini tuh memperoleh energi yang besar yang udah diambil dari bola energi yang dilempar sama Jahil. Nah, sekarang energi itu didistribusikan sama Yuki kepada banyak orang sehingga sekarang Laples dan yang lainnya juga ternyata bisa langsung sembuh dengan total. Tentunya bisa sembuh total dengan sempurna, hal itu juga nggak luput dari penyembuhan yang luar biasa yang dilakuin sama Ruminas. Yuki saat ini tuh mau menghadapi Jahil sendirian. Yuki saat ini menendang Jahil dengan menggunakan kakinya, tapi ditangkis sama tangan dari Jahil. Jahil di sini tuh membalas dengan menggunakan pukulan tinju api. Yuki saat ini tuh menyilangkan tangannya dan dia tuh menahan tinju dari Jahil. Yuki di sini terlihat tersenyum. Yuki di sini ngerasa kalau Jahil tuh nggak punya kekuatan fisik yang hebat. Alasannya karena Jahil tuh saat ini mengambil alih tubuh dari Footman. Dan kekuatan fisik dari Footman tuh bisa dibilang nggak terlalu baik. Jahil sekarang tuh terlihat serius dan dia juga menjadi sangat kesal karena sampai saat ini dia tuh masih belum bisa membunuh Yuki. Yuki tuh bisa dibilang selalu memaksa Jahil untuk bertarung jarak dekat. Jadi sekarang Jahil tuh menggunakan tombak untuk melawan Yuki. Pertarungan sengit jarak dekat pun terjadi. Sampai akhirnya Yuki tuh saat ini memasang jebakan. Sehingga Jahil tuh sekarang menjadi tersandung. Dan kepala Jahil juga saat ini langsung ditendang sama Yuki. Jahil di sini berguling-guling untuk mencoba menjauh dari Yuki. Tapi Yuki terus-terusan memukuli dan menendangi tubuh Jahil. Bawahan Yuki saat ini tuh sangat terkejut karena tiba-tiba bos mereka tuh menjadi sangat kuat. Dan bos mereka tuh bisa menghajar Jahil terus-menerus. Rumina saat ini tuh masih mengamati pertarungan. Dia tuh nggak menyangka kalau ternyata Yuki tuh bisa berkembang dengan pesat dan bisa membuat Jahil kesulitan. Yuki ini seolah-olah adalah lawan alami dari Jahil. Serangan Jahil tuh bisa dibilang nggak berguna di hadapan Yuki. Yuki tuh bisa menyerap energi sihir dan juga bisa mencuri skill yang dimiliki sama musuh. Jadi bagi penyihir seperti Jahil, Yuki adalah musuh alaminya. Saat ini Yuki tersenyum dan dia tuh bilang kalau dia tuh nggak punya waktu untuk bermain. Jahil di sini terlihat panik. Tapi walaupun gitu, Jahil tuh tetap menyombongkan diri dengan bilang kalau dia tuh adalah Grand Emperor of Magic. Dan Jahil juga dengan percaya diri bilang kalau dia adalah dewa generasi berikutnya yang bakal menyatukan dunia. Yuki di sini tuh dengan tegas ngasih tahu kalau dia tuh nggak peduli dengan apa yang diomongin sama Jahil. Yuki juga ngasih tahu kalau Jahil tuh nggak bakal pernah bisa pergi darinya. Alasannya karena Yuki memiliki Mai yang mampu berpindah-pindah tepat dalam sekejap selama Mai itu mengetahui lokasinya. Di sini Jahil tentunya paham sama kekuatan Mai yang bisa pergi kemanapun. Di sini terlihat juga kalau Jahil sangat kesal. Dan pada akhirnya Jahil pun saat ini dia mengajak Yuki untuk menjadi bawahannya. Jahil di sini ngasih tahu kalau Yuki itu sebaiknya bergabung dengannya. Yuki di sini tentunya menolak. Alasannya karena Jahil tuh udah membuat hal-hal buruk kepada teman-temannya. Saat ini terdengar suara dari Maria. Maria di sini tuh tertawa sangat puas dengan keputusan dari Yuki. Maria di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal terus memberikan Yuki kekuatan. Yuki sekarang pun akhirnya menggunakan skill Ultimate Mammon miliknya. Yang digunakan Yuki adalah skill Lost Entropy.
Nah, keinginan jahil yang ingin tetap hidup saat ini tuh ternyata berubah menjadi kematian. Jahil tuh dimakan sama keserakahan dan dia tuh nggak mungkin bisa hidup lagi. Ya, Jahil pun berhasil dikalahkan sama Yuki. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Oreki, Dino Bagus, Sahrin Senju, Suhendra Anwar, Dunia Fan, Friyatama, Sano, Sukasa, Aditya Dharma Putra, HS, Marif, Sasuga Akuasama, Nael, Raga Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.